Shalom, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP, Kamis 1 Juli 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menuntun pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami alami bersama. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami agar melalui firman-Mu saat ini boleh menjadi terang dalam kehidupan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 22. Demikian dikatakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua pernah mendengar perumpamaan mengenai seorang penabur. Mari kita ingat sedikit mengenai perumpamaan ini. Ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Benih tersebut ada yang ditaburkan di pinggir jalan, ada yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ada yang ditaburkan di tengah semak duri, dan yang terakhir ditaburkan di tanah yang baik. Setiap benih yang ditaburkan tersebut ada yang tumbuh, namun ada pula yang tidak tumbuh, tergantung di mana si penabur menaburkan benihnya. Dan yang menjadi renungan hari ini adalah benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Benih yang ditaburkan di semak duri berarti tentang firman Tuhan yang diterima. Tetapi firman tersebut tidak bertumbuh dengan maksimal dan tidak berbuah dalam kehidupan kita. Tidak bertumbuh maksimal karena kita sering alami yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sebuah benih yang ditaruh iblis untuk membuat iman kita tidak bertumbuh dewasa. Jika pertanyaan ini kita disuruh menjawab dengan jujur, apakah Anda pernah mengalami kekhawatiran? Jawabannya pasti pernah mengalami kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan sehari-hari selama kita masih tinggal di dalam dunia ini. Misalnya, kita khawatir tentang banyak hal seperti uang, kesehatan, hubungan keluarga, pekerjaan, masa depan, dan lain-lain. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Namun akan menjadi tidak biasa dan tidak wajar jika kita sebagai orang-orang percaya dihantui oleh rasa kekhawatiran itu. Firman Tuhan dalam renungan hari ini, ternyata kekhawatiran kita dapat membuat firman Tuhan tidak berbuah. Apa yang dimaksud dengan semak duri? Semak duri itu adalah kekhawatiran. Semak duri ini dikatakan bisa menyelinap masuk, kemudian menghambat dan menghalangi firman Tuhan yang kita dengar, sehingga firman menjadi terhambat atau sama sekali tidak bertumbuh. Contohnya, dengan menutup kepala seseorang dengan kantong plastik, menutup hidung dan mulut dengan sesuatu yang membuat korban tidak bisa bernapas, bahkan bisa mati lemas. Itulah yang akan terjadi dengan benih firman. Apabila kita membiarkan semak duri itu bertumbuh, benih bukan saja bisa terhalang bertumbuh, tapi bisa tidak tumbuh sama sekali alias mati. Orang yang hidup di dalam kekhawatirannya tidak akan pernah melihat benih firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25-34, Yesus menceritakan supaya kita tidak khawatir karena Ia berjanji untuk memelihara kita. Jika saat ini Anda mengalami khawatir, ingatlah seruan Tuhan melalui 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selain kekhawatiran, Tuhan Yesus menjelaskan
bahwa semak duri adalah tipu daya kekayaan. Pada dasarnya, tidak ada yang salah terhadap kekayaan. Namun karena manusia sudah memiliki kodrat dosa sejak jatuhnya, manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka tidak mudah bagi manusia untuk bisa melepaskan daya pikat kekayaan yang begitu kuat memikat hatinya. Jika manusia memberi respon yang salah, maka daya pikatnya bisa menguasai dan menduduki tempat yang tertinggi di dalam hatinya. Ketika manusia berhasil dipikat oleh tipu daya kekayaan, maka kekayaan tersebut berubah menjadi semak duri yang bisa membinasakan hidupnya. Mengapa kekayaan dianggap semak duri? Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dijelaskan bahwa karena ingin kaya, orang akan menghalalkan segala cara, tidak tulus dan penuh kepentingan sendiri. Jadi tipu daya kekayaan adalah merupakan semak duri yang bisa membinasakan, sebab hasrat ingin kaya sangat efektif untuk menggeser fokus kita dari pencarian firman menjadi kepada hal-hal duniawi. Di zaman ini, orang berlomba-lomba mencari jalan hidup bagaimana bisa menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat dan mudah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menempuh jalan pintas, berbuat curang, berbohong, menipu, korupsi, agar bisa meraup untung sebanyak-banyaknya demi terwujudnya cita-cita dan kesenangan hidup di bumi ini. Orang seperti ini biasanya melakukan dosa tanpa merasa ia sudah melakukan hal yang sudah menyakiti hati Tuhan. Maka tipu daya kekayaan dapat pula mengakibatkan kebenaran firman Tuhan yang didengarnya tidak bertumbuh dan berbuah. Banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi anggota gereja, rajin ke gereja, bahkan aktif melayani pekerjaan Tuhan dalam berbagai kegiatan gereja, tetapi ternyata kedewasaan rohaninya tidak bertumbuh akibat terhimpit dan terbonsai pertumbuhan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Maka tinggalkanlah itu semua dan fokuskan hati kita hanya kepada kerajaan surga. Jangan ada tujuan yang lain selain hidup bagi kepentingan Tuhan, agar kita bisa terus berbuah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, supaya kami bisa mengalahkan rasa khawatir yang kami miliki dan tipu daya kekayaan dunia ini yang bisa menghimpit pertumbuhan akan iman kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang memiliki pergumulan hidup Engkau topang dan Engkau berikan kekuatan supaya mereka bisa melewatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.